Kurikulum 1 unggulan PB Teknologi Jombang. Di sini saya sebagai tim oposisi tidak setuju dengan pernyataan tim pemerintah dan saya akan menyanggah seluruh argumen tim pemerintah dengan 2 pokok argumen saya. Yang pertama adalah mengapa penelitian ini harus tetap dilaksanakan. Pada argumen pertama, tim pemerintah menyatakan bahwasanya pendanaan dari penelitian ini didasarkan pada pajak masyarakat. Dalam hal ini saya ingin menyanggah hal tersebut. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya penelitian ini didanai oleh perseorangan yang salah satunya adalah founder dari Microsoft Corporation, yakni Paul Allen itu sendiri, dan juga beberapa donatur lainnya. Kemudian dengan kata lain bahwasanya hal ini murni dari keinginan ilmuwan-ilmuwan di seluruh dunia untuk berkolaborasi untuk memecahkan suatu teka-teki ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk kemajuan peradaban manusia itu sendiri. Kemudian saya akan mendukung argumen saya dengan pernyataan dari Seth Shostak, seorang astronom Amerika Serikat, yang menyatakan bahwasanya hal ini bukan masalah berapa uang yang dikeluarkan dan hal urgent ataupun hal penting lainnya selain penelitian terhadap makhluk luar angkasa. Namun hal ini adalah tentang kemajuan dan juga eksplorasi dari ilmu pengetahuan itu sendiri yang memang dilakukan oleh para peneliti ini. Kemudian bukan masalah bagaimana penelitian ini akan ataupun akan berdampak bagi masyarakat, tapi hal ini adalah tentang prinsip dari penelitian ataupun ilmu pengetahuan memang akan terus mengalami perkembangan dan kita tidak bisa mengkerdilkan kemajuan ilmu pengetahuan dengan tidak ingin melakukan penelitian sama sekali. Kemudian kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi dan tidak akan pernah bisa memecahkan misteri ini jika kita tidak mencobanya, jika tidak ada penelitian yang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan juga prinsip dari penelitian ilmiah itu sendiri. Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah, kita tidak bisa serta-merta menghakimi bahwa penelitian ini gagal ataupun berhasil. Namun kita harus tahu dulu prinsip dasar dari penelitian ilmiah tersebut. Dalam hal ini saya akan menyampaikan 2 prinsip dasar dari penelitian ilmiah. Yang pertama adalah pengamatan dan yang kedua adalah penalaran. Manusia dibekali otak dan juga pikiran yang logis untuk memecahkan ataupun untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan supaya manusia semakin mengalami kemajuan dalam peradabannya ke depannya. Tentu hal ini harus diwujudkan manusia dalam bentuk konkret yang salah satunya adalah melakukan penelitian-penelitian terhadap teka-teki ataupun pertanyaan dalam ilmu pengetahuan yang belum menemui jawabannya, yang dalam hal ini salah satunya adalah pertanyaan mengenai eksistensi dari makhluk luar angkasa itu sendiri. Tentu hal ini akan membutuhkan biaya yang cukup banyak dan waktu yang cukup lama karena setiap penelitian memiliki prospeknya masing-masing tergantung subjek dari yang diteliti. Semakin sulit sesuatu yang diteliti, maka akan tingkat kesulitannya juga akan semakin tinggi. Tentu hal ini kita tidak bisa menghakimi para ilmuwan bahwasanya itu omong kosong. Kita harus membuktikannya dengan suatu penelitian ilmiah yang secara komprehensif dan sistematis dapat terbukti dan juga akan memberikan sumbangsi dari ilmu pengetahuan itu sendiri ke depannya. Kemudian yang kedua, saya akan menyatakan bagaimana hal ini akan menjadi sesuatu yang sangat buruk ketika penelitian terhadap makhluk luar angkasa akan dihentikan. Yang pertama adalah mengadopsi paradoks Fermi, seorang fisikawan asal Amerika yang menyatakan bahwasanya semua seperti di bumi ini, di setiap ruang ataupun di setiap tempat di bumi selalu memiliki kehidupan. Begitupun dengan alam raya ini. Seperti yang dikatakan oleh Fermi bahwasanya usia alam raya telah begitu lama. Bumi sendiri telah memiliki usia 4,6 miliar tahun dan juga galaksi Bima Sakti memiliki lebih dari 1 triliun planet. Sedangkan galaksi Bima Sakti bukan satu-satunya galaksi di alam raya ini. Tentu dari hal ini dapat kita simpulkan bahwasanya di kehidupan yang sangat luas ini, apakah iya
hanya di bumi saja satu-satunya kehidupan? Tentu jika kita berpikir secara rasional dan membandingkannya ataupun membandingkan secara logis bahwasanya di bumi juga di setiap posisi ataupun di setiap sudut bumi memiliki kehidupannya masing-masing, tak terkecuali dengan jagat raya ini. Kemudian saya akan memberikan bukti bahwasanya alien pernah ada di alam raya dan pernah memberikan salah satu bukti keberadaannya, yakni insiden Roswell yang terjadi pada tahun 1947 dan kemudian booming pada 1980, dan juga ada saksi matanya yakni Mayor J.C. Marcel. Kemudian juga menurut penelitian bahwasanya bumi bukan satu-satunya tempat di alam raya ini yang memiliki sumber air. Dan seperti teorinya bahwasanya di mana ada air maka ada sumber kehidupan. Kita tahu bahwasanya di Mars dan di Jupiter ada sumber air yang memungkinkan ada lapisan air di bawahnya. Tentu hal ini juga akan memungkinkan adanya kehidupan lain selain di bumi. Kemudian kesimpulan yang saya dapatkan adalah kita tidak bisa menghentikan penelitian ini semena-mena. Karena apa? Akan terjadi kejahatan di mana pengetahuan dibatasi, seperti saat masa Galilei dipenjara karena menyatakan bahwa bumi itu bulat. Padahal saat itu belum ada pembuktian yang benar. Maka dari itu kita harus membuktikannya, apakah alien ini ada, benar-benar ada atau hanya omong kosong saja. Kemudian yang kedua, jika penelitian ini tidak dilakukan maka akan terjadi kemunduran dunia ilmu pengetahuan. Sedangkan saat ini bahkan beberapa dunia telah memasuki industri 5.0 di mana peradaban manusia telah sangat maju. Dengan kata lain bahwasanya kita telah memakan banyak biaya dan kita tidak mungkin mundur untuk melakukan penelitian ini. Dengan segala perspektif yang saya sampaikan, saya sangat setuju bahwasanya kita tidak mungkin bisa melakukan penghentian terhadap penelitian ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.